Salam jumpa. Kami dari Matalang Consultant and Human Resources Training kali ini akan membahas mengenai standar operating procedure. Tepatnya, langkah-langkah membuat standar operating procedure. 6 langkah kami rangkum dari berbagai banyak langkah, kami summary, kami rangkum. Dan ini dapat digunakan untuk perusahaan kecil, usaha kecil, menengah, ataupun besar. Karena pada prinsipnya SOP itu sama, hanya kandungan atau esensi yang terdapat dalam SOP itu tergantung dari masing-masing bentuk usaha atau bisnisnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Sebelum kita memulai untuk membuat SOP, langkah-langkah yang saya akan jelaskan, mari kita samakan dulu persepsi kita, pandangan kita tentang apa itu SOP. SOP adalah sekumpulan langkah-langkah yang menjelaskan tentang proses suatu bisnis ataupun usaha. Di dalamnya tercantum mengenai siapa atau visinya atau misinya, targetnya, siapa yang melakukannya, job description, bagaimana. Dan samping itu SOP adalah sebuah alat tools yang sangat bermanfaat dalam menjalankan bisnis atau usaha. Karena SOP ini berisikan atau bisa menjadi koridor atau batasan sehingga target yang dicapai tidak perlu harus lari dari koridor yang sudah ditetapkan. Tentunya SOP ini adalah kesepakatan. Kenapa Anda butuh SOP? Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bercerita sedikit. Banyak saya bertanya kepada rekan-rekan saya yang memiliki usaha, baik kecil, besar, dan menengah. Terutama saya fokus kepada yang kecil. Apakah dalam usaha Anda sudah memiliki SOP? Dan rata-rata jawabnya, belum. Kenapa? Saya tanya. Menurut mereka, mereka belum butuh SOP. Karena usaha mereka masih kecil, karyawan masih sedikit, dan belum ada pengembangan. Saya tersenyum dan saya mengatakan, nah, itulah gunanya SOP. Dalam SOP itu juga tertuang visi, misi, tujuan, target, pengembangan, ataupun apapun yang ingin Anda capai. Tentu dong, perusahaan besar tidak mungkin besar pasti diawali dengan kecil. Dengan SOP Anda bisa lebih efektif. Dan dengan SOP Anda bisa memahami proses bisnis usaha Anda. Jadi tidak lari dari target, tidak lari dari cita-cita perusahaan tersebut. Jadi kenapa Anda butuh SOP? Salah satunya adalah untuk memahami proses bisnis usaha Anda. Saya yakin banyak para usahawan-usahawan yang belum mengerti bisnis prosesnya apa. Apa yang akan dicapai? Apakah sekedar ingin buka-buka usaha atau ikut-ikutan atau ingin sekedar berpartisipasi sebagai entrepreneurship. Tentu harapan semua orang ingin buka usaha dalam bikin usaha yang besar. Nah, SOP menjadi aturan-aturan yang akan menjaga agar target tercapai sesuai dengan harapan. Walaupun miss dari target, tapi tidak akan jauh lari dari koridor yang sudah ditetapkan. Nah, dengan SOP tersebut juga, Anda bisa sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa semua aktivitas karyawan bergerak ke arah dan tujuan yang sama. Meminimais adanya error. Coba pahami, sering terjadi di sebuah perusahaan kecil. Karyawan A dan karyawan B sudah disampaikan secara lisan tugasnya A, B, C, D. Tapi biasanya melaksanakan dan tujuan untuk mencapai kerjaan tersebut berbeda. Perlu kita pahami juga bahwa SDM-SDM yang direkrut biasanya berasal dari latar belakang berbeda-beda dan pengalaman berbeda-beda. Nah, dengan SOP, karyawan Anda akan tahu bisnis proses Anda seperti apa, tujuan tempat dia bekerja sekarang ini kemana. Nah, itu akan dituangkan di SOP.
Oke, sekarang kita mulai. Bagaimana Anda membuat SOP? Oke, langkah satu, buatlah susunan kerja atau checklist. Jika Anda punya manajer atau sudah punya bawahan yang memiliki manajer-manajer untuk mengawasi bisnis proses Anda, coba minta kepada manajer Anda atau supervisor Anda atau kepala kepala divisi Anda agar berbicara dengan bawahannya untuk menentukan hal-hal apa saja yang akan dibahas di standar operating procedure yang akan dibangun. Kalau misalnya Anda tidak punya manajer atau supervisor, Anda langsung bertanya kepada pekerja Anda. Kira-kira apa sih yang harus dibahas? Apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang dibuat di setiap aktivitasnya per hari-hari? Buat susunan kerja, buat checklist. Tujuannya agar tidak lari dari koridornya, tidak lari dari tujuannya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, rencanakan alur proses atau flow-nya. Pertama, tentukan format. Format SOP-nya seperti apa. Terus, sepakati format template-nya, header-nya, tulisannya. Memang terasa sangat sepele, tapi hal ini akan terlihat dampaknya setelah jadi. Karena masing-masing perusahaan mempunyai eh, style yang berbeda-beda. Nah, sepakati formatnya seperti apa, urutannya seperti apa. Apakah membahas struktur organisasi, setelah itu job description, apakah prosesnya, apakah marketingnya, apa marketing and salesnya, masalah gudang, masalah audit, masalah apa, apapun. Tetapkan di sana, sepakati, dan tetapkan alur prosesnya. Apa dulu? First, misalnya contoh yang pertama wawancara, atau terus collect data, apapun, tetapkan. Nah, dan terakhir, tentukanlah bagaimana SOP tersebut akan diakses. Bagaimana orang-orang yang berada dalam perusahaan itu dapat mengakses SOP. Bukan hanya mengakses, tapi bagaimana SOP itu dapat sampai ke setiap lini, setiap divisi, setiap bagian. Karena SOP tidak akan berguna apabila tidak diaplikasikan. Bila tidak diaplikasikan, dia hanya sebagai manual saja. Dan tentu akan menjadi useless, tidak berguna. Karena SOP bisa dikatakan adalah dokumen hidup. Dia akan terus berubah, update terus, menyesuaikan dengan perkembangan usaha. Langkah ketiga, lakukan wawancara. Lakukan wawancara dengan karyawan, atau bawahan, atau staf, atau tenaga kerja Anda mengenai apa saja dan bagaimana dia bekerja. Misalnya, setiap hari dia melakukan apa saja, bagaimana dia melakukannya. Rekor, tulis. Dan periksalah apakah ada dokumen panduan bekerja. Terkadang beberapa bagian pekerjaan, terkadang beberapa aktivitas pekerjaan ada ada yang sudah memiliki dokumen panduan bekerja. Coba tanya, coba periksa, karena hal ini dapat berguna untuk menyusun kerangka SOP. Langkah 4, tulis, bahas, dan sebarkan. Tulis. Nah, setelah rekor data, setelah mengkolek data dari semuanya, Anda masukkan semua catatan Anda pada format template yang sudah disepakati. Bagaimana logonya di mana diletakkan, headernya bagaimana, isinya seperti apa. Masukkan semua catatan Anda pada format template yang sudah disepakati. Dan ukur ketidakrataan, gaps informasi. Misalnya, ada kerjaan yang dilakukan berulang, jadi tumpang tindih. Perlu Anda sadari banyak sekali kejadian seperti itu di sebuah perusahaan. Akhirnya, tidak efisien. Dua orang melakukan kerjaan yang sama, tapi sebenarnya output yang dibutuhkan hanya satu. Tapi hanya dua orang melakukan hal yang sama berulang-ulang, sehingga ada ketumpang tindihan pekerjaan. Nah, itu biasa terjadi kalau dia tidak memiliki SOP, job description. Dan tidak ada namanya rencana evaluasi pekerjaan. Bahas. Lakukan 3 pendekatan sebagai berikut. Melakukan pembahasan dengan ahlinya. Contoh, misalnya Anda bergerak dalam bidang kuliner. Selama ini
koki Anda bisa membuat nasi goreng. Terus si A juga buat nasi goreng. Sekarang resepnya apa? Apakah karena kebiasaan atau melihat atau memang dia sudah punya tulisan tentang resep tersebut? Si koki dengan si orang lain yang buat nasi goreng mungkin caranya sama, tapi tentu di sana ada bumbu-bumbu masakan, takaran. Nah, sepakati dan tanya dengan expertnya. Misalnya si koki sebagai kepala dapur atau chefnya. Coba tanya bagaimana cara membuat nasi goreng yang benar. Bakukan, masukkan dalam SOP, dan sebarkan. Jadi, si A, si B, si C, walaupun nanti tidak ada, mereka bisa tinggal baca, tinggal lihat, oh ini loh caranya membuat nasi goreng yang sesuai dengan usaha Anda. Kedua, mengumpulkan masukan-masukan dari manajemen. Manajemen tentu mempunyai harapan, tentu mempunyai keinginan seperti apa kegiatan operasional atau kegiatan di perusahaan dilakukan. Kumpulkan masukan-masukan tersebut. Ketiga, setelah mengkolek data, serahkan seluruh data-data yang tadi yang sudah dikumpulkan kepada ketua penyusunan SOP atau kita sebut sebenarnya SOP Project Manager agar dirangkum, agar dijadikan satu buku panduan operasional standarisasi untuk dengan selanjutnya untuk disebarkan. Nah, masih langkah keempat, tetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan pembaruan terhadap dokumen SOP. Perlu dipahami bahwa SOP ini adalah dokumen hidup. Karena perusahaan, usaha, bisnis atau apapun pasti akan berkembang. Kalau pemiliknya ingin berkembang. Nah, dalam pengembangan tersebut pasti ada yang namanya sudah tidak terpakai kadaluarsa, tidak terpakai lagi, atau sudah expire. Nah, SOP harus diupdate. Misalnya, mereka tidak perlu lagi dalam sistem pengemasan. Mungkin sebelumnya mereka melakukan pengemasan dalam bentuk manual. Karena sudah ada mesin, sudah ada sistem, sudah ada mechanical, mereka tidak perlu lagi pengemasan secara manual. Jadi harus diupdate SOP atau prosedur atau standar yang membahas tentang pengemasan atau packaging. Update selalu dan sebarkan kembali. Langkah kelima, maintenance. Review atau bahas SOP setidaknya 1 kali dalam setahun. Seperti tadi yang saya bilang di langkah sebelumnya bahwa SOP ini adalah dokumen hidup. Dia akan terus-menerus hidup, menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Memang target utamanya adalah seperti ini. Case pertama seperti yang paling sering saya hadapi begini. Banyak turnover atau keluar masuknya karyawan. Tanpa disadari, perusahaan sering mengeluarkan kos yang lebih banyak untuk melatih karyawan. Jika perusahaan tersebut memiliki SOP tentang job description, training, ataupun how to, bagaimana cara melakukan suatu hal, satu prosedur, maka akan lebih gampang. Misal, si A diterima masuk ke perusahaan B. Si C sebagai manajer personalia cukup hanya memberikan SOP yang sudah ada untuk dipelajari oleh si A. Jika si A menyanggupi, oke, dia silakan beraktivitas. Tapi kalau si A tidak menyanggupi, berarti dia punya pilihan. Berarti dia tidak bisa silakan masuk atau silakan keluar dari perusahaan ini. Karena SOP merupakan indikator juga sebagai alat indikator pencapaian target. Makanya harus lakukan maintenance, harus lakukan updating, review kembali, bahas kembali SOP yang sudah dibuat. Langkah keenam, ini yang paling krusial, training. Adakan training atau pelatihan agar SOP dapat benar-benar dijalankan. Kebanyakan SOP dibuat hanya level-level tertentu saja yang mengetahui. Hanya level-level atau hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengetahui. Buka sebuah kelas, buka sebuah training, atau bisa disebut namanya basic indoktrinasi, agar SOP itu terserap, agar SOP itu dapat diterima, agar SOP itu dapat sampai kepada level yang paling bawah. Perlu dipahami sekali lagi, karyawan-karyawan yang bekerja biasanya berlatar belakang dari pengalaman mereka.
Dan tidak sedikit yang terjadi adalah karyawan tersebut bekerja di perusahaan yang baru membawa tradisi-tradisi lama. Jadi dengan training atau dengan basic indoktrinasi, kita kikis tradisi lamanya, terutama yang tradisi lama yang tidak sesuai dengan perusahaan yang baru, yang tempat dia bekerja di perusahaan Anda, untuk agar selalu menyesuaikan dengan apa tujuan dan target yang ingin dicapai di perusahaan yang sekarang dia bekerja. Training ini banyak macamnya. Anda bisa lakukan, Anda bisa minta provider, atau Anda bisa minta provider training, seperti contohnya para konsultan, untuk masuk ke perusahaan Anda berikan SOP, untuk menyebarkan kepada divisi-divisi tertentu, atau semua divisi. Karena target SOP, bila sudah jadi, itu belum bisa dibilang target tercapai apabila belum sampai ke tiap personal, ke tiap karyawan atau tenaga kerja. Karena ingat, SOP ini berisikan langkah-langkah atau langkah-langkah dalam menjalankan bisnis proses di perusahaan Anda. Training merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mengukur sejauh mana karyawan Anda dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Oke, itu langkah ke-6, langkah terakhir. Nah, balik lagi seperti yang saya bilang, 6 langkah tersebut sangat efisien, sangat efektif kalau jika Anda ingin membuat satu standar operating procedure. Dan SOP, kalau menurut kami, Matalang Consultant and Human Resource Training, bahwa SOP tidak hanya untuk perusahaan besar. SOP juga bisa digunakan untuk perusahaan kecil, menengah, ataupun besar sama sekali. Jadi, buatlah standarisasi perusahaan Anda, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Sebisa mungkin jangan lakukan copy paste. Banyak SOP-SOP yang beredar di internet, dimanapun, bisa Anda copy, tapi perlu Anda pahami bahwa SOP itu dibuat belum tentu bisa diaplikasikan ke di perusahaan Anda. Karena perusahaan Anda memiliki style sendiri, walaupun mungkin bergerak di bidang yang sama. Oke, demikian dari kami, dari Matalang Consultant and Human Resources Training. Jika ada ingin ditanyakan atau untuk pendampingan, silakan kirim email di matalanggroup@gmail.com. Kami akan sangat senang sekali untuk mendampingi Anda, untuk membantu Anda dalam mencapai target Anda. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.